Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah gerakkan langkah kaki kita, hati kita untuk bisa menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian alhamdulillah setelah itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah maghrib. Itu adalah nikmat yang patut kita syukuri karena betapa banyak kita perhatikan. Misalnya di Jalan Kaharudin Nasution itu kalau kita perhatikan di waktu azan maghrib masih macet, orang masih di dalam perjalanan. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Yakinilah ini adalah nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wakumullah. Pelajaran kita di Kitab Tauhid di bab yang ke-14 insyaallah ya. Bab 14. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan untuk membacakan matanya. Tafadhol. Apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Di bab yang ke-14 ini melanjutkan bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya kita telah berbicara tentang termasuk dari kesyirikan orang yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar ya. Sebelumnya nazar atau isti'adzah? Isti'adzah yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bab ini termasuk dari kesyirikan disebutkan minasyirki ayyastaghitsa bighairillah aw yad'u ghairu. Di bab ini termasuk daripada kesyirikan bagi orang-orang yang beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi lagi di pelajaran di bab-bab sebelumnya kita memulai minasyirki kadza wa kadza, minasyirki kadza wa kadza, termasuk syirik ini, termasuk syirik ini. Sementara pelajaran kita sebelumnya, alhamdulillah, kita mempelajari tentang macam-macam ibadah disebutkan dalilnya. Seperti dalam istighatsah ini, kalau kita ingat pelajaran kita di matan al-usul salasah, bahwasanya dalil dari istighatsah dalam surah Al-Anfal, istaghatsinu rabbakum fastajaba lakum. Jadi di dalam surat Al-Anfal ayat 9, jika engkau meminta kepada Rabbmu maka dia pasti akan mengabulkannya. Ini peristiwa ini kita ulang kembali pelajaran kita, itu terjadi waktu ketika perang Badar. Perang Badar di mana di malam harinya pasukan kaum muslimin terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beristighatsah
berdoa dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, agar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir, mereka berpesta pora dengan hidangannya, makanannya, nyanyiannya, biduan perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Maka ketika itu Nabi SAW beristighatsah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat doa tangannya tinggi-tinggi, sampai di dalam riwayat itu disebutkan nampak putihnya ketiak Nabi SAW, saking tingginya sehingga bajunya turun, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cuplikan yang diucapkan oleh Nabi, yang diungkapkan oleh Nabi SAW, bahwasanya meminta kemenangan, janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan tentang kemenangan kaum muslimin. Maka ketika itu Nabi mengungkapkan, seandainya kami semuanya tidak dimenangkan, maksudnya terbunuh dalam peperangan ini, maka tidak ada satupun manusia yang akan menyembah Engkau ya Rabb di permukaan bumi ini. Karena ketika itu yang beriman adalah Nabi dan para sahabat yang situasi sangat genting, situasi yang kita ketahui pasukan kaum muslimin berjumlah 300 lebih kurang, sementara orang-orang kafir lebih dari 1000, 3 kali lipat lebih kurang beda jumlah pasukannya. Suatu dan perlengkapannya berbeda. Mereka orang kafir Quraisy memiliki perlengkapan perang yang lengkap dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Maka ketika itu alhamdulillah, kita singkat saja, Allah berikan kemenangan di peristiwa perang Badar, dan itulah kemenangan yang pertama kali yang dirasakan oleh kaum muslimin, dan itu lamanya menunggu dengan kesabaran 15 tahun. 15 tahun setelah wahyu turun, lalu Nabi hijrah tahun ke-13, tahun ke-13 dari kenabian. Maka setelah itu baru 2 tahun setelahnya, tepatnya di bulan Ramadan, maka terjadilah peristiwa perang Badar, dan kemenangan itu ditunggu oleh kaum muslimin, orang-orang beriman ketika itu, Nabi dan para sahabat, 15 tahun dengan kesabaran. 15 tahun baru Allah nampakkan kemenangan kepada orang-orang beriman ketika itu. Sebelumnya mereka, kalau kita kembali lihat sejarahnya, Nabi SAW ditindas, para sahabat disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga akhirnya mereka hijrah. Setelah 2 tahun hijrah baru mereka mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan membahas dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala dalam kitab tauhid ini, terlebih dahulu kita ulang kembali apa itu istighatsah, apa itu doa. Istighatsah yaitu dalam segi bahasa definisinya adalah talabul ghauts, maksudnya meminta pertolongan. Kalau sudah ada penambahan isti itu meminta, tulab, permintaan, seperti istighfar, meminta ampun, atau isti'anah, meminta pertolongan, isti'adzah di bab sebelumnya meminta perlindungan. Jadi kalau ada penambahan itu, sementara istighatsah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana beda antara istighatsah dengan doa? Istighatsah dengan doa. Jadi kalau istighatsah itu meminta, berdoa kepada Allah dalam keadaan terdesak, sempit. Dalam keadaan mendesak, sempit, sementara doa itu lebih luas. Lebih luas. Apa yang kita doa? Ketika Nabi SAW ditanya apa yang kita minta ya Rasulullah, apa yang kita doa? Masyi'tum, apa yang kamu inginkan? Apa yang kita inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah kita mau minta apa kepada Allah Subhanahu. Jadi istighatsah termasuk ruang lingkup dari doa, dan doa tidak termasuk kebalikannya. Istighatsah sudah tentu itu adalah doa, dan doa belum tentu itu istighatsah. Karena kalau kita belajar itu lingkarannya, istighatsah yang kecil, adapun yang besarnya masuk dalam lingkaran tersebut adalah doa, karena doa bersifat umum. Adapun doa ini pernah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya, di matan sebelumnya, cuman untuk mengingat kembali. Doa itu ada 2.
Dijelaskan oleh para ulama kita, yang pertama doa ibadah. Doa ibadah, yang kedua doa mas'alah. Doa ibadah adalah doa yang umum seperti solat, itu termasuk dikatakan definisi as-shalah ay doa, adalah doa karena di dalamnya ada permintaan zikir-zikir yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum doa adalah ibadah. Namun ada doa masalah, yaitu permintaan. Kita meminta kepada Allah, meminta di dalam doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya itu mencakup kepada ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Atau di dalam riwayat yang lain tetapi sanadnya dipertanyakan oleh para ulama, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti otaknya dari ibadah. Jadi kalau seseorang telah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meminta kepada Rabb yang maha kaya, Rabb yang maha agung, Rabb yang memiliki alam semesta. Jadi sudah paslah itu dia meminta, sudah sesuai dengan syariat sebagaimana seseorang harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila ibadah-ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah terjerumus ke dalam kesyirikan. Seperti di awal-awal bab, di bab ini dan bab minar syirki, termasuk syirik ini begini. Ujung-ujungnya ghairullah, selain Allah, kepada selain Allah. Jadi seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan, maka itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Seluruh ibadah, apapun bentuk ibadahnya, macam-macam ibadah, maka itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita singgung sedikit beberapa ayat yang menjelaskan, kita tidak bawakan semuanya dari muallif, apa yang dibawakan seperti dalam surah di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 76, Qul ata'buduna min dunillahi ma lam yaliku lakum darra wala naf'a wallahu huwas samiul alim. Jadi katakanlah, bagaimana engkau menyembah kepada selain Allah yang di sini ditekankan yang tidak kuasa bagimu, yang tidak ada kekuasaan bagimu, darra, dan tidak memiliki yang tidak memberikan menolak mudarat dan tidak memberikan manfaat, wala naf'a wallahu was-samiul alim. Dan Allah adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini, bagaimana seseorang yang memalingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surah Al-An'am ayat 71, dalam surah Yunus yang baru saja dibacakan matannya tersebut, dalilnya tersebut di matan yang kita bahas di malam yang berbahagia ini. Ini banyak dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang selain Allah, maka Allah itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, seperti dalam surah An-Naml, ailahum Allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Jadi apakah di samping Allah ada ilah? Apakah ada selain Allah ilah, sesembahan? Jadi maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Di ayat-ayat mengenai membantah orang yang melakukan ibadahnya yang dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nanti insyaallah kita akan berjumpa dengan syafaat, dan di pelajaran kita di Qawaidul Arba' sebelum kita membahas ini telah juga dibahas bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mendekatkan diri, jangan pakai perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita bahas di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Di dalil yang pertama dalam surah Yunus ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa qaulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dan jangan memohon kepada selain Allah. Kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak juga bisa menolak mudarat. Jika kamu berbuat hal itu, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu yang seperti itu, dalam keadaan seperti itu, termasuk orang-orang yang zalim. Orang zalim di sini itu ditafsirkan dengan syirik, karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat yang pertama dibawakan oleh muallif, dalil yang pertama dalam surah Yunus. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Fadhal, di ayat 107 masih dalam surah Yunus. Kemudian dalil berikutnya di dalam bab ini masih dalam surah Yunus ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Wa yuridka bi khairin fala radan li fadlih. Sedangkan jika Allah menghendaki untukmu suatu kebaikan, maka tidak ada yang menolak karunia-Nya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dibawakan dalil ini di dalam bab ini bahwasanya sesungguhnya Allah Rabbuna Jalla wa'ala, sesungguhnya Dialah yang tiada yang lainnya. Jadi hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan, hanya Allah lah yang memiliki keperkasaan, hanya Allah lah yang memiliki, yang bisa memberikan anugerah, hanya Allah lah yang memberikan karunia apapun bentuknya, rezeki dan segala macamnya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan untuk itu hanya Dialah yang berhak untuk disembah, yang untuk diibadahi. Jangan dipalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas bagi seorang hamba manusia mencari sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita singgung, apapun bentuknya dari segi pengobatan, pernah juga kita bahas, alhamdulillah, bagaimana ketergantungan hati kita, bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha kita untuk berobat, untuk pergi ke rumah sakit atau ke tempat praktek dokter, maka itu adalah sarana prasarana. Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Itu usaha kita. Perlu kita yakini bahwasanya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meyakini. Salah satu contoh obat pernah kita singgung juga, orang yang biasanya mengkonsumsi obat apabila sakit kepala dengan merek A. Lalu di suatu ketika kambuh mendapat sakit kepala lagi, pergi ke toko obat, ternyata obat A kosong, tidak ada stok. Lalu yang ada obat B. Sama-sama obat sakit kepala, lalu dikonsumsi, tidur di pagi harinya tidak hilang sakit kepalanya. Kan tidak cocok obat B ini, yang cocok obat A katanya. Seolah-olah yang menyembuhkan bahwasanya itu karena obatnya. Obat itu sarana. Bagi kita yang telah mempelajari tauhid, maka yang pertama kita sandarkan
adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengkonsumsi obat B itu berarti Allah belum izinkan kita untuk sembuh. Itu yang harus kita yakini. Seperti juga pernah di kajian kita ini ada, dan alhamdulillah ikhwan kita sudah pergi ke luar negeri, ke Jepang, pernah menanyakan, lalu Ustaz, bagaimana misalnya dalam penanganan suatu penyakit kita cocoknya dengan dokter ini karena dia ahli, sama-sama misalnya penyakit dalam, sama-sama ahli bagian penyakit, spesialis penyakit dalam, tapi pas dengan dokter A ini alhamdulillah penanganannya alhamdulillah sembuh, tapi pas waktu itu dengan dokter B lama sembuhnya. Bagaimana itu Ustaz? Itu bukan, perlu kita yakini bahwa bukan dokter atau segala macamnya. Kita berusaha ketika berobat dengan dokter A Allah izinkan untuk sembuh, adapun ketika berobat dengan B, dokter B belum diberi kesembuhan. Perlu diyakini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Baik. Kemudian kita singgung sedikit bagaimana orang-orang di zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy, ketika masih bercampurnya ibadah mereka, ketika Nabi SAW belum menyempurnakan agama, ya risalah dari Allah Subhanahu wa taala, masih beransur-ansur, maka orang-orang ketika itu masih melakukan kesyirikan. Seperti di dalam ibadah haji, mereka bertalbiyah masih ada mengagungkan sesembahan selain Allah, seperti lafaznya labbaika la syarikalak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Jadi aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali, pakai kecuali juga, kecuali sekutu yang menjadi milikmu, yang engkau kuasai sedangkan dia tidak berkuasa. Jadi illa syarika, masih ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lafaz talbiyah orang-orang, karena ibadah haji dan umrah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu terus ada sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Nabi Muhammad SAW memperbaharui kembali. Maksudnya sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim kembali. Karena sebelumnya sudah dicampur seperti lafaz talbiyah ini mengandung kesyirikan. Adapun lafaz yang tauhid, sebagaimana kita yang bagi yang pernah haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi, sementara illa syarika, kecuali sekutumu yang engkau izinkan. Kalau sementara di yang benar dalam syariat itu la syarika lak. Baik. Itu mengenai bagaimana keadaan orang-orang yang waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memurnikan tauhid mereka, ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimanikumullah. Kemudian kita lanjutkan ke dalil berikutnya, Al-Aqaf ya. Al-Aqaf lagi kan? Al-Ankabut. Ya, 6. Fadal. Jadi makna di ayat ini mirip-mirip istilahnya, maknanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 17 ini menjelaskan bahwasanya innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikun lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang tadi tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Sementara di ayat ini la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan rizki kepadamu.
fabtaghu indallahir rizqa. Maka mintalah kepada Allah, carilah rezeki itu, mintalah kepada Allah, wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka bersyukurlah kepadanya dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama, dalil yang pertama itu bahwasanya tidak ada yang bisa menolak mudarat, bahaya kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara di ayat dalam surah Al-Ankabut bahwasanya Allah memerintahkan, mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang melakukan ingin mendapatkan, misalnya contoh perdagangannya agar laris, maka pergi ke orang-orang yang ada pelarisnya, sebagaimana ada dagangannya ada pelaris, ada pemanis dan segala macamnya. Dan itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Bersabar kita terhadap rezeki. Mungkin sekarang belum Allah berikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah telah menganugerahkan apa yang kita butuhkan. Itu perlu dalam tanda kutip yang besar, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi tidak semuanya Allah memberi apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan alangkah banyaknya, mungkin kita ingin begini, tetapi kebutuhan kita Allah yang mengaturkan. Jangankan kita, cacing yang di dalam tanah Allah yang memberi rezekinya. Seluruh makhluk hidup Allah yang mengaturnya. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kita ke dalam surah Al-Ahqaf. Selanjutnya kita ambil poin-poin pentingnya saja, karena pelajaran-pelajaran ini sebagaimana kita perhatikan, alhamdulillah sebenarnya telah kita pelajari di Al-Usulul Salasah, cuma dalam bentuk yang berbeda. Kalau di Al-Usulul Salasah istighasah, doa, ini dalilnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, atau wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata iza da'an. Jadi dalil-dalil perintah untuk berdoa dan perintah untuk beristighasah itu di pelajaran kita sebelumnya. Adapun pelajaran kita di sini dalam bentuk sebaliknya, yaitu larangan-larangan. Larangan, jangan lo istighasah kepada selain Allah, jangan lo meminta kepada selain Allah. Jadi kebalikan dari pelajaran kita sebelumnya. Taib. Fadhal. Kemudian muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan tiada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan permohonannya sampai hari kiamat. Jadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangankan di dunia, sampai hari kiamat tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Lalu bagaimana? Kita perhatikan, ada orang yang ingin menjadi caleg misalnya, lalu pergi dia ke dukun atau orang, rupanya dapat kursi. Itu karena bukan dukunnya yang memberikan, tetapi Allah mengizinkan dia untuk itu. Dan itu cobaan juga bagi orang tersebut. Kenapa kita katakan cobaan? Apakah dia yakin dengan apa yang telah diberikan itu, atau dia akan berpaling kepada hal tersebut? Bagi orang yang tidak mempelajari bahwasanya seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang menganugerahkan, maka dia tidak mau meminta yang kepada hal-hal yang terlarang, hal-hal yang dilarang dalam agama ini. Karena yang akan diperoleh adalah
keadaan dunia, kesenangan dunia, kedudukan dunia, harta dunia yang sementara. Sementara di akhirat kelak itu siksanya, azabannya sangatlah berat, karena memalingkan permintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini dijelaskan bagaimana orang-orang yang meminta kepada selain Allah, permintaannya, permohonannya itu tidak bisa dikabulkan oleh orang itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan sesembahan-sembahan itu lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Wa idza usyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Jadi semuanya lari dari baik itu apa yang dia menyembah kepada selain Allah. Jadi keadaan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala seperti matahari, orang menyembahnya ada, bintang dan semuanya, maka itu semuanya akan digiring ke neraka, dan orang yang menyembahnya juga digiring bersamaan dengan apa yang disembahnya. Lalu bagaimana orang yang mengagungkan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam itu adalah agama Nabi Isa yang telah dirubah, yang menjadikan trinitas. Sebenarnya dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan. Namun akhirnya dirubah, Injil dirubah, akhirnya menjadi trinitas, satu di antara yang tiga itu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Dan itulah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengangkat Uzair menjadi putra Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kesyirikan yang mereka lakukan terhadap agama yang telah dibawa oleh nabi-nabi, rasul di zaman itu. Kemudian wa idza usyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu udah tadi ya. Ayat ini mencakup setiap orang yang memohon dan kepadanya dipanjatkan permohonan kepada selain Allah. Jadi manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Di dalam surah Ibrahim, teringat akan kita surah Ibrahim, bagaimana akhirnya orang-orang yang pergi kepada setan, iblis, bahwasanya mereka telah membujuk rayu mereka, akan tetapi iblis pun mengingkarinya. Ini dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa 'adatukum fa akhlaftukum. Jadi ketika itu setan dia lepas diri di akhirat kelak, lepas diri. Adapun janjinya dia mengingkari. Adapun janji Allah adalah hak. Adapun janji dia mengingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan tidak ada bagiku atasmu kuasa illa an da'utukum fastajabtum li, kecuali ketika aku membujukmu, mengajakmu, tetapi engkau memperkenankannya. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah engkau mencaciku, kata iblis, kata syaitan di akhirat kelak, tetapi cacilah dirimu sendiri. Berlepas diri. Ngapain ikut? Allah berjanji kepadamu, janji Allah adalah hak. Kenapa tidak dipenuhi? Sementara janjiku, rayuanku adalah palsu, tetapi tetap diikuti. Maka dikatakan di sini, fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah cela aku, celalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafarta bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Jadi syaitan pun di akhirat kelak berlepas diri juga terhadap orang yang disesatkannya, yang mau mengikuti langkah-langkahnya, yang mau terbujuk rayu dengannya. Maka alangkah indahnya kalau kita mempelajari ayat Al-Quran ini, bagaimana ketika Nabi Adam
alaihissalam dan istrinya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan pelanggaran itu karena bujuk rayu syaitan iblis akhirnya dicampakkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Tetapi ketika itu Adam bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang khasirin, yang merugi. Nah, itulah Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah abadikan doa tersebut agar anak cucu keturunan Nabi Adam apabila bersalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah kesalahan itu, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah membuat Adam mulia, sementara iblis laknatullah alaih, dia tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih bersekukuh akan menyesatkan sampai hari kiamat anak cucu keturunan Adam, waliyadzubillah. Maka berlindunglah sesuai dengan pelajaran kita di bab sebelumnya, isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke dalil berikutnya. Di sini dalam surah An-Naml dibawakan oleh muallif rahimallahu taala dalil-dalil yang memperingatkan kita bahwasanya ini mengenai doa-doa istighatsah, agar doa tersebut, istighatsah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena istighatsah, doa dan seluruh yang telah pernah kita pelajari, baik itu isti'adzah, baik itu nazar, baik itu sembelihan, baik itu seluruhnya, harap, cinta, takut, tawakal, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita garis bawahi. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Di sini dibawakan dalam surah An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Ini telah kita singgung tadi di awal-awal bagian akhirnya. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang dalam kesulitan di saat ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu semua menjadi khalifah di bumi. Ailahu ma'allah, adakah sesembahan yang hak selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikitlah kamu mengingatnya. Tapi karena sudah azan, kita azan dulu, insyaallah sedikit lagi kita lanjutkan setelah azan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di ayat dalam surah An-Naml ayat 27 ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kaum musyrikin dan yang lainnya seluruhnya mengetahuinya bahwasanya tidak ada yang dapat memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan dan tidak dapat menghilangkan kejahatan lainnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ailahu ma'allah, adakah sesembahan yang hak selain Allah? Ini suatu pertanyaan yang apakah mungkin ada selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan? Diingkari, seolah-olah pertanyaannya adalah untuk mengingkari. Dan ada ayat yang sangat lengkap ini dibawakan dalam surah An-Naml mulai dari ayat 60 sampai 64 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini tadi di ayat ini cuma dibawakan ayat 62 saja, sementara apabila kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 60 sampai 64 itu menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai yang telah menciptakan, menurunkan hujan. Baik, kita sama-sama dengarkan. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air untukmu dari langit. Dari langit fa'anbatna bihi hadaiqa zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Dijelaskan di ayat berikutnya bahwasanya lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sesekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Ada kalimat pengingkari lagi, mengingkari pertanyaan yang sebenarnya mengingkari. Ailahu ma'allah, apakah ada di samping Allah ilah-ilah yang lain bersama Allah? Balhum qaumi ya'dilun. Dan sesungguhnya kamu adalah termasuk orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kemudian di ayat yang selanjutnya ayat 61, amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum Allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Di ayat yang setelahnya ayat 61, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan menjadikan gunung-gunung yang mengokohkannya dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Diingatkan lagi, ailahum ma'allah, apakah di samping Allah itu ada ilah yang lain, sesembahan yang lain?
Lalu bal aktsarum la ya'lamun. Bahkan sebagian besar dari kamu tidak mengetahuinya. Jadi yang tidak tahu ini akar permasalahan. Tidak mengetahui akar permasalahan. Orang melakukan maksiat, dosa karena jahil tadi, kejahilan. Karena orang melakukan dosa walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun dia hafal hadis Nabi SAW, tetapi ketika dia melakukan maksiat, maka dia adalah orang yang jahil. Seolah-olah ayat yang ada di dalam dadanya, hadis-hadis Nabi yang ada di dalam dadanya, itu tidak mencegah dia untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut di antara hambaku adalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang jahil, ketika walaupun dia kita katakan tadi banyak hafalannya, tetapi ketika mereka melakukan kejahatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengetahui. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ini yang kita bahas di ayat 62 di dalam kitab ini. Amma yujibul muttarraha da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Jadi di sini, atau siapakah yang memperkenankan doa orang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. A ilahum ma'allah. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 kali. 3 kali Allah mengulang. A ilahum ma'allah. Adakah sesembahan selain Allah atau bersama Allah Subhanahu wa taala? Lalu qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit sekali di antara kamu yang ingat, yang mengingatnya, yang mengetahuinya. Kemudian di ayat 63, may yahdiyakum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahum Allah qalilan ma ta'ala Allahu amma yusyrikun. Jadi di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kembali siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan, dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. A ilahu ma'allah. Adakah ilah di samping Allah atau selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala? Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka lakukan, kesyirikan, tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat 64, amma yabdul khalqa thumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas samai wal ard a ilahu ma'allah. Diulang lagi sampai 4 kali, 5 kali. Berapa? 4 kali tadi. A ilahu ma'allah. Adakah sesembahan selain Allah? Jadi di ayat terakhir ini, siapakah yang telah memberikan rezeki kepadamu dari langit? Apakah di samping Allah ada Rabb yang lain, Tuhan sesembahan yang lain? Lalu di akhir, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka datangkanlah buktimu jika kamu orang-orang yang benar. Bayangkan, diulang-ulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekali, 2 kali, 4 kali Allah mengulang. A ilahu ma'allah. Adakah ilah? Apakah mungkin ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan bagaimana Allah telah menurunkan hujan, lalu dengan itu tumbuh tumbuh-tumbuhan, ada pemandangan yang indah, pohon-pohon yang kita tidak sanggup untuk menumbuhkan pohon tersebut. Begitu juga dengan keadaan yang lainnya, Allah jadikan kita khalifah di permukaan bumi sebagai pengganti. Lalu bagaimana Allah memimpin kita di dalam daratan dan lautan, dalam kegelapan. Lalu Allah memberi rezeki. A ilahum Allah. Apakah mungkin ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat-ayat kalau belajar tentang tauhid, tentang akidah, itu akan menghantam hati kita, jiwa kita. Bagaimana kita harus meyakini, tidak boleh separuh-separuh. Karena dalam masalah akidah tidak ada istilah abu-abunya. Hak-hak yang batil-batil tidak ada di antaranya. Kalau kita belajar disiplin ilmu yang lain masih ada ini khilaf para ulama, misalnya masalah fikih masih ini khilaf, masih perdebatan para ulama. Tapi kalau masalah akidah tidak. Yang hak ya hak, yang batil ya batil.
Tidak ada keraguan dan itu mudah dipahami sebenarnya. Berapa bab? Alhamdulillah ada 14 bab dan kita satu-satu menjelaskan termasuk kesyirikan itu dijelaskan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Tapi kebanyakan manusia kalau sudah sebagian kita kalau belajar tauhid, ini kan tauhid, yang penting kan sembah Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah, katakanlah sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya. Udah, itu yang tauhid. Tetapi dia tidak menyelami lagi, tidak mendalami lagi bahwa ada yang mengotori tauhid tersebut. Bahkan ada yang membatalkan tauhid tersebut. Syirkun akbar, itu membatalkan tauhid. Adapun yang kita pelajari yang sekarang ini adalah termasuk syirik kecil. Bagian-bagian dari bab-bab ini adalah termasuk syirik kecil. Kita ingatkan kembali dalil-dalil yang tadi telah kita bawakan tentang doa di dalam surah Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Allah berfirman, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Dalam surah Al-Baqarah, wa iza sa'alta ibadi fa inni qarib ujibud da'wata iza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Anas bin Malik, ad-du'a mukhul ibadah. Ini telah kita koreksi bahwasanya bukan lafaz yang sahihnya bukan mukhu, tapi huwa. Ad-du'a huwal ibadah. Adapun doa adalah intinya ibadah, sanadnya ada sebagian ulama kritikul hadis mendhaifkannya. Adapun yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lainnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini harus kita ingatkan kembali, mintalah kepada Allah dalam kondisi kamu yakin bahwa doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ingin, masyitum, apapun yang kita inginkan, apa yang kita ingin, mintalah kepada Allah Subhanahu, apapun bentuknya. Bahkan orang-orang sahabat dahulu meminta garam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya putus, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masalah apalagi selamatnya kita di dunia dan di akhirat, tentu ini permintaan yang harus kita ulang-ulang kepada Allah Subhanahu, dan harus kita yakini Allah pasti mengabulkannya. Allah pasti mengabulkannya. Dan di dalam yang lain disebutkan, "Mallam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya, akan marah kepadanya. Lalu di hadis lain disebutkan, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada doa. Ad-du'a silalul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi kita ingatkan kembali, pernah kita singgung bahwasanya jangan kikir kita mendoakan saudara-saudara kita di Baladis Syam, di negeri para nabi, di Palestina. Kita berdoa, selipkan juga doa untuk mereka. Jangan sampai kita di dalam doa kita melupakan mereka. Kita melupakan mereka. Jadi di sini itu senjata kita. Senjata apapun kondisinya, itulah senjata orang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati war, dan cahaya bagi langit dan bumi. Betapa banyak orang yang kita perhatikan yang mereka tidak diperhitungkan di mata manusia, tetapi kalau ketika dia mengangkat tangannya, seolah-olah terbukalah hijab antara dia dengan Allah. Bahkan betapa banyak orang yang di zaman dahulu, orang-orang dahulu ketika dia berdoa meminta kepada Allah, bergoncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Saking bagaimana dia dekatnya hubungannya, mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini yang Allah cintai. Maksudnya orang Allah yang cintai ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan," disebutkan namanya, maka cintailah dia. Jibril pun memberikan firman Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit, kepada malaikat-malaikat,
Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya dia mencintai si fulan, maka cintailah dia. Penduduk langit mencintai si fulan. Tidakkah kita ingin si fulan tersebut nama kita? Rabbuna tabaraka wa taala menyebutkan nama kita. Sesungguhnya saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Atau di sini kita beri contoh, sesungguhnya saya mencintai Fikri, maka cintailah dia. Tidakkah ingin dalam jiwa kita seperti itu? Maka hadirkanlah, berusahalah agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadis yang lain juga disebutkan oleh Allah, sallallahu kulli syai'in hatta sas'a izan qata. Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai mengenai tali sendal yang putus, seperti yang kita singgung tadi. Jadi masih banyak bagaimana keadaan orang dahulu berdoa kepada Allah, meminta, dikeluh kesahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di waktu-waktu yang mustajab, ketika manusia hanyut dengan tidurnya, dengan kegiatan-kegiatannya, tetapi dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya hidup yang seperti ini, alangkah indahnya kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi. Baik, kita tersisa satu dalil dalam hadis Nabi SAW di bab ini. Fadhal. Ini hadis ini adalah dalil yang terakhir pada bab ini. Warawal Tabrani bisnadih, bahwasanya Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya. Imam Tabrani beliau adalah seorang al-imam al-hafiz ahlul hadis, namanya Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi at-Tabrani. Jadi dia memiliki kitab hadis yang kalau kita mengetahui Mu'jamul Awsat, ada Mu'jamul Shaghir, Mu'jamul Kabir, itu karya tulis dari Imam At-Tabrani rahimallahu taala. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Imam An-Nasa'i. Kita mengenal Imam An-Nasa'i, dan alhamdulillah Sunan An-Nasa'i dipelajari di Masjid Radhatul Jannah setiap pada subuh, hari Senin sampai hari Jumat atau hari Kamis. Alhamdulillah itu dibawa di setiap hari. Dan juga Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabri dan banyak lainnya. Beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. Di hadis ini yang dibawakan ini berasal dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zil mu'min. Jadi sesungguhnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang munafik mengganggu orang mukmin. Jadi ada orang munafik mengganggu orang mukmin di zaman Nabi. Wa qala ba'duhum, maka berkatalah sebagian mereka, qumu nabi bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari buruknya perangai perlakuan orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda memperingatkan, innahu la yustaghatsu bi. Jadi tidak boleh istighatsah kepadaku, wa innama yustaghatsu billah, dan istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di hadis yang lain teringat akan kita, ada seorang yang mengatakan, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW, tidak, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka katakanlah kehendak Allah semata. Jadi kalau ada huruf atofnya di situ tidak boleh. Jadi atas kehendak Allah ditukar, bukan wa tapi summa, kemudian.
bukan disamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi SAW atau kehendak yang lainnya. Jadi misalnya alhamdulillah Allah berkehendak, kemudian bapak itu juga memberikan bantuan. Jangan alhamdulillah atas kehendak Allah dan bapak, jangan dikatakan dan, tapi tsumma, kemudian. Jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah bertanya tapi lupa kita jawaban dalam satu majelis. Ada pertanyaan, ketika itu kita mendengarkan tentang lafaz-lafaz, ada lafaz hiasan biasanya Allah Muhammad kan disandingkan itu bagaimana hukumnya? Jawabannya untuk malam ini kita lupa tuh. Itu waktu itu kita pernah ada suatu kajian, ada yang bertanya seperti itu. Kan ada lafaz Allah Muhammad, ada hiasan-hiasan dinding tapi disamakan. Lupa kita jawaban yang pasnya, tapi yang penting intinya jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Taib. Di sini ditutup oleh Nabi SAW, tidak boleh beristighatsah kepada Nabi SAW, beristighatsahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik di sini dijelaskan oleh pensyarahnya di dalam kitab Fathul Majid bahwasanya dia adalah gembongnya orang munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul sebagaimana yang dinyatakan oleh Abi Hatim dalam riwayatnya. Adapun yang waqala ba'duhum itu adalah termasuk diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq yang apabila tidak diberitahu oleh Nabi SAW beristighatsah kepada Nabi SAW, lalu Nabi membenarkan bahwa istighatsah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang mungkin bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Namun keadaan dakwah tauhid ini semakin hari kita perhatikan. Pertama sedikit peminatnya, itu saja dibahas. Yang penting kita mengakui Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengakui Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah, tetapi tidak ingin mengetahui virus-virusnya yang lain, penyakit-penyakit yang merusak tauhid tersebut. Dan bahkan kalau kita ingin kemukakan, yang kita bawakan, lihatlah, perhatikan bab-bab dari bab pertama sampai bab yang 14, itu semua di bab itu dalil-dalil semuanya, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi SAW. Dan yang anehnya, ketika kita ingin mendakwahkan tauhid, kenapa banyak yang menentangnya? Itu herannya, kenapa dituduh begini. Yang kita sampaikan adalah hak, kebenaran, akan tetapi banyak yang menentangnya. Mungkin sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang mendakwahkan yang sebagaimana didakwahkan oleh para anbiya wal mursalin itu ditentang oleh banyak orang. Sebagaimana para nabi dan para rasul dahulu ketika mendakwahkan tauhid ini, mereka pun ditentang oleh kaumnya karena menyinggung apa yang mereka lakukan. Bukankah di antara masyarakat kita masih meyakini seandainya ada burung gagak berbunyi seperti ini tanda sial, ada bergerak-gerak bulu mata, apa yang terjadi? Menabrak kucing nanti mendapat kesiakan. Masih ada akidah-akidah seperti itu. Harus kita yakini bahwanya yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang di bab yang 15 kita lanjutkan bahwasanya pembahasannya insyaallah tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang telah kita sama-sama pelajari di malam berbahagia ini mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui dari yang apa kita pelajari, apa-apa yang harus kita jauhi, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Mintalah kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.